Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat hari itu tiba, aku akan merasa tiba-tiba pingsan, lalu terbangun, tapi bukan di dunia yang aku kenal. Tubuh terasa ringan, pikiran terasa melayang, seolah sedang bermimpi. Aku memandang ke arah suara tangis, dan di sana, aku melihat tubuhku sendiri, terbaring diam, pucat dan kaku, dikelilingi oleh keluarga dan sahabat yang berduka. Aku mencoba mendekat, aku panggil nama mereka, tapi tak ada yang menjawab. Aku ingin menyentuh, namun tanganku menembus mereka. Aku mulai panik, apa ini? Kenapa tak ada yang melihatku? Tak lama kemudian, tubuhku diangkat, dibawa ke tempat pemandian. Air membasahi wajah yang dulu aku gunakan untuk sujud. Kain kafan membungkus seluruh tubuh. Mereka membawa tubuhku keluar rumah, menuju masjid, lalu ke pemakaman. Aku ikut, tapi tak bisa menghentikan apapun. Saat tubuhku diturunkan ke dalam liang lahat, aku melihat ke sekeliling. Tanah itu sempit, langit tertutup, cahaya dunia perlahan menghilang. Sunyi, tidak ada yang bisa kulakukan, kecuali menyaksikan tubuhku ditinggalkan. Aku ingin berteriak, aku belum siap, tapi semuanya terus berjalan. Rasulullah bersabda, ketika mayat telah diletakkan di dalam kubur, dan orang-orang telah kembali, maka dia akan mendengar suara sandal mereka. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Satu persatu orang-orang pergi, langkah kaki mereka makin jauh. Aku mendengarnya. Langkah terakhir, suara sandal terakhir, lalu sunyi, gelap, pengap, dingin. Aku tidak bisa bergerak, aku tidak bisa bernapas. Tubuhku menggigil, jiwaku gemetar. Aku berteriak, tolong, jangan tinggalkan aku, tapi tak ada yang mendengar, tak ada yang kembali. Semua benar-benar telah pergi, dan saat itu, aku baru sadar. Aku telah mati. Dan sekarang, aku sendiri. Kini semua telah berakhir, tak ada lagi kesempatan, tak ada lagi tawar-menawar, yang tersisa hanya amal. Salat kita, sedekah kita, doa anak-anak kita. Kita dulu berpikir, masih ada esok, masih bisa tobat, masih bisa beramal. Tapi ternyata, waktu itu telah berlalu. Dan hari ini, aku menyesal. Aku memohon kepada Allah agar bisa kembali ke dunia, walau sekejap. Aku ingin menghabiskan waktu itu untuk beribadah. Namun itu sia-sia, semua sudah tak bisa diperbaiki. Allah berfirman dalam Al-Quran, Surah Al-Baqarah ayat 167. Dan orang-orang yang mengikuti berkata, seandainya kami dapat kembali ke dunia, tentu kami akan berlepas diri dari mereka sebagaimana mereka berlepas diri dari kami. Demikianlah Allah memperlihatkan kepada mereka amal perbuatan mereka sebagai penyesalan, dan mereka sekali-kali tidak akan keluar dari neraka. Surah Al-Mu'minun ayat 99 sampai ayat 100. Hingga apabila datang kematian kepada salah seorang dari mereka, dia berkata, ya Tuhanku, kembalikanlah aku ke dunia, agar aku bisa beramal saleh yang telah aku tinggalkan. Tidak, itu hanya kata-kata yang dia ucapkan. Dan di hadapan mereka ada barzakh sampai hari mereka dibangkitkan. Dan surah As-Sajdah ayat 12. Dan sekiranya kamu melihat ketika para pendosa menundukkan kepala di hadapan Tuhannya, mereka berkata, ya Tuhan kami telah melihat dan mendengar, maka kembalikanlah kami ke dunia, kami pasti akan mengerjakan amal saleh. Sesungguhnya kami sekarang adalah orang-orang yang yakin. Maka apalagi yang diragukan dari janji Allah di dalam Al-Quran tentang kebenaran hari kematian.